Bagaimana sejarah partai politik di Indonesia? Saudara-saudara, ada musik nggak? Sejarah politik modern Indonesia tidak lahir dalam semalam atau dalam waktu singkat. Politik di Indonesia adalah hasil perjuangan panjang, penuh dinamika dan seringkali penuh benturan kepentingan. Dari semua bangsa yang lama dibungkam kolonial, muncullah organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal partai politik kita hari ini. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sebenarnya apa partai politik pertama di Indonesia? Apakah Budi Utomo, organisasi kaum terpelajar yang lahir pada tahun 1908, atau Sarekat Islam yang muncul dari perkumpulan pedagang lalu bertransformasi menjadi gerakan politik massa pada tahun 1911 hingga 1913? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu karena keduanya menandai dua tahap penting dalam lahirnya politik modern Indonesia. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana pergerakan awal bangsa dari Budi Utomo hingga Sarekat Islam yang membuka jalan lahirnya partai-partai politik lain dan akhirnya mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Sejarah politik modern Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, apalagi sebagai hasil rekayasa instan. Partai politik di Indonesia adalah buah dari proses panjang yang melibatkan pergulatan sosial, kebudayaan, pendidikan, hingga ekonomi pada awal abad ke-20. Jika kita bicara soal organisasi pergerakan pertama yang memperkenalkan gagasan nasionalisme dalam bentuk modern, maka jawabannya adalah Budi Utomo tahun 1908. Tetapi jika kita berbicara soal partai politik dengan masa luas, struktur organisasi modern, dan tujuan eksplisit memperjuangkan kepentingan politik rakyat, maka jawabannya lebih dari Sarekat Islam tahun 1911 hingga 1913. Karena itu, memahami kelahiran politik modern Indonesia harus menelusuri dua tahap kunci, yaitu kemunculan organisasi pergerakan awal yang berorientasi pendidikan dan kebudayaan, serta lahirnya organisasi massa yang menjelma menjadi partai politik modern. Organisasi Budi Utomo 1908, awal pergerakan modern. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, sekelompok mahasiswa Schooltoet Opleiding van Inlandse Artsen atau STOVIA di Jakarta mendirikan organisasi Budi Utomo. Organisasi ini dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagas dan Dr. Sutomo sebagai tokoh sentral awal. Budi Utomo pada awalnya tidak bersifat politik praktis. Fokus utamanya adalah pendidikan, kebudayaan, dan kemajuan sosial bagi kaum pribumi, terutama dari kalangan Jawa dan Madura. Tujuannya lebih pada memperbaiki kedudukan kaum terpelajar dan mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan. Namun, walaupun belum berorientasi politik langsung, Budi Utomo menandai lahirnya kesadaran kolektif modern bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dicapai secara individual, tetapi harus melalui organisasi. Sarekat Islam tahun 1911 hingga 1913 dari organisasi dagang ke partai politik. Awal mula Sarekat Islam adalah Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Tujuan awalnya sederhana, yakni melindungi kepentingan pedagang pribumi, khususnya batik, dari dominasi pedagang Tionghoa yang mendapat perlindungan dari kolonial. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi ekonomi sekaligus sosial yang berbasis Islam sebagai pemersatu. Di bawah pengaruh tokoh karismatik HOS Cokro Aminoto, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat dan pada tahun 1912 hingga 1913 berubah menjadi Sarekat Islam. Transformasi ini mengubah wajah organisasi ini dari sekedar wadah dagang menjadi gerakan massa dengan tujuan politik yang jelas. Sarekat Islam membuat rakyat pribumi untuk pertama kalinya memasuki arena politik modern secara masif. Oleh karena itu, banyak sejarawan menilai Sarekat Islam sebagai partai politik pertama Indonesia dalam arti modern.
Transformasi menjadi partai. Kelahiran Budi Utomo dan Sarekat Islam membuka jalan bagi bermunculannya partai-partai dan organisasi politik lain, seperti Indische Parties atau eteris di kalangan Indo atau elit awal, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan Soekarno pada tahun 1927, PKI tahun 1920-an. Setelah bermunculannya partai-partai dan organisasi di Indonesia, ada masa di mana dinamika politik Indonesia terus berkembang sampai saat ini. Setelah berakhirnya masa pergerakan nasional, perjalanan partai politik di Indonesia memasuki babak baru pada periode pendudukan Jepang. Selama masa ini, seluruh partai politik dilarang beroperasi. Jepang membubarkan organisasi-organisasi yang ada dan menggantikannya dengan wadah tunggal seperti Putra dan kemudian Jawa Hokokai. Meskipun bersifat kontrol penuh, kebijakan ini tetap memberi ruang bagi para tokoh bangsa untuk melatih kepemimpinan, memperluas jaringan, serta menanamkan semangat kebangsaan di bawah pengawasan militer Jepang. Masa pendudukan ini menjadi jembatan penting karena tokoh-tokoh politik yang terlatih dalam organisasi bentukan Jepang kelak berperan besar dalam proses menuju kemerdekaan. Masa Revolusi dan Demokrasi Liberal tahun 1945 hingga 1959. Pasca proklamasi 1945, Indonesia memasuki periode revolusi dan demokrasi liberal yang berlangsung hingga akhir dekade tahun 1950-an. Pada masa ini, partai politik berkembang pesat, mencerminkan semangat demokrasi yang masih sangat muda. Partai Nasional Indonesia tampil sebagai kekuatan nasional yang dominan, sementara Masyumi mewakili suara Islam modernis dengan basis intelektual yang kuat. Nahdlatul Ulama yang semula bergabung dalam Masyumi akhirnya berdiri sendiri pada tahun 1952 dan segera menjadi salah satu kekuatan politik utama dengan basis tradisional pesantren. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia kembali bangkit setelah dibungkam pada era kolonial, bahkan berhasil menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Partai Sosialis Indonesia di bawah Sultan Syahrir memperjuangkan ide-ide sosial demokrat, sementara partai-partai kecil lain turut meramaikan gelanggang politik. Periode ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet akibat perpecahan di parlemen, sehingga meskipun demokrasi berjalan, kestabilan politik sulit tercapai. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Ketidakstabilan politik tersebut menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin di tahun 1959. Dalam sistem ini, partai-partai politik tetap ada, namun ruang geraknya dibatasi secara ketat. Soekarno berusaha menyeimbangkan kekuatan antara Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama. PKI bahkan sempat berkembang pesat pada periode ini, hingga akhirnya ketegangan ideologi mencapai puncaknya dengan pecahnya konflik tahun 1965 yang berujung pada tragedi nasional. Masa demokrasi terpimpin meninggalkan warisan otoritarianisme yang kelak mempengaruhi dinamika politik Indonesia selama puluhan tahun berikutnya. Masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Setelah tumbangnya Soekarno, rezim Orde Baru di bawah Soeharto mengambil alih kendala politik. Sejak akhir tahun 1960-an, partai politik dibatasi dan disederhanakan melalui kebijakan fusi. Golongan karya atau Golkar meski secara formal bukan partai, menjadi kendaraan politik utama rezim dan secara konsisten memenangkan pemilu. Sementara itu, partai-partai Islam dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan partai-partai nasionalis serta Kristen dipaksa bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Dengan sistem ini, praktik demokrasi hanya bersifat formalitas karena Golkar selalu mendominasi sementara oposisi ditekan dengan ketat.
Era Orde Baru menciptakan stabilitas politik yang panjang, namun juga mengekang kebebasan politik dan menimbulkan otoritarianisme yang dalam. Era Reformasi, tahun 1998 hingga sekarang. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an akhirnya mengguncang fondasi Orde Baru dan memunculkan era reformasi. Tahun 1998 menjadi titik balik ketika Soeharto mundur dari kekuasaan, membuka keran kebebasan politik yang telah lama tertutup. Multipartai kembali diizinkan, dan dalam waktu singkat puluhan partai politik baru lahir. Golkar tetap bertahan sebagai kekuatan lama, sementara PDI yang terpecah melahirkan PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarno Putri. Dari basis Nahdlatul Ulama lahir Partai Kebangkitan Bangsa, sementara Muhammadiyah melahirkan Partai Amanat Nasional. Gerakan Tarbiyah melahirkan Partai Keadilan Sejahtera, dan tokoh-tokoh nasional baru seperti Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan Partai Demokrat. Pada periode kontemporer, partai-partai yang mendominasi parlemen antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan P3. Dinamika multipartai ini memberi ruang kompetisi yang lebih terbuka, meski seringkali diwarnai pragmatisme politik dan fragmentasi. Sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk menyaring partai-partai kecil, sehingga hanya partai dengan basis massa yang cukup kuat yang mampu bertahan. Sejarah panjang ini memperlihatkan bagaimana partai politik di Indonesia terus berevolusi dari organisasi awal yang bersifat kultural dan religius menuju partai modern dengan ideologi beragam, hingga akhirnya membentuk sistem multipartai yang kita kenal saat ini. Warisan institusional dari masa pergerakan nasional, revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi, semuanya meninggalkan jejak yang masih mempengaruhi praktik politik kontemporer. Partai politik di Indonesia dengan segala dinamika dan kontroversinya tetap menjadi wadah utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat serta menentukan arah perjalanan bangsa. Nah, bagaimana menurut kamu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.